Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, hati-hati. Kadang kita merasa paling tahu sama badan sendiri. Merasa lemes sedikit, langsung konsumsi banyak yang manis-manis. Padahal itu bisa jadi berbahaya bagi tubuh. Contohnya, narasumber kita hari ini. Niat hati ingin pulih, biar bisa kerja lagi. Minum manis saat lemes. Malah dapat bencana. Gula darahnya justru naik tinggi. Dari situ, satu persatu penyakit lain ikut masuk tanpa permisi. Pak, Bu, dengarkan. Diabetes itu seperti pintu gerbang. Sekali pintu itu jebol, penyakit lain bisa masuk. Darah tinggi, kolesterol, saraf rusak, semuanya menyerang. Jadi jangan asal sogok tubuh kita dengan gula. Tubuh itu amanah, harus dijaga dengan ilmu, bukan dengan katanya-katanya. Apa itu? Jangan sampai menyesal. Sehatkan tubuh Anda. Simak tayangan Go Healthy. Silakan Bang Coki. Terima kasih rekan kami Bang Afri Rahman untuk kalimat pembuka yang cukup menohok tapi lebih pada pengingat yang lembut. Bener loh, diabetes itu seperti pintu gerbang. Sekali pintu itu jebol, penyakit lain akan masuk seperti aliran air yang menembus. Hati-hati pemirsa, kendalikan gula darah kita. Hari ini saya Coki Sitohang bersama dengan para praktisi kesehatan. Ada Mbak Preti, ada Mbak Anita, dan seorang narasumber yang datang kemari untuk mendapatkan solusi bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas kesehatannya. Tapi sebelum obrolan ini berlanjut, mari kita simak info sehat berikut ini. Diabetes dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Mbak Preti. Jadi tulang kita itu senantiasa diperbaharui melalui proses remodeling tulang. Nah sekarang kita lihat ya pada tulang itu pada dasarnya selain adanya matriks komponen penyusun tulang seperti kalsium maupun kolagen, di dalamnya ini ada kelompok sel-sel tulang yang aktif. Yang pertama kita sebut dengan osteoblas. Ini tugasnya adalah untuk membangun matriks komponen tulang. Lalu kelompok kedua itu adalah osteoklas. Dia yang bantu ngikis atau menghancurkan matriks komponen tulang yang sudah lama. Keduanya ini harusnya kerjanya seimbang pemirsa. Jadi ada yang ngebangun, lalu ada yang ngikis. Biar kepadatan tulang ini terjaga dengan baik. Nah sekarang pada pasien diabetes, keseimbangan tersebut terganggu. Yang terjadi adalah yang ngebangun si osteoblas jadi tidak lebih aktif. Tapi yang osteoglas malah kerjanya ini jadi berlebihan. Alhasil di dalam tulang pasien diabetes jadi lebih rapuh karena matriks komponennya tidak dibangun dengan semestinya. Tapi pada saat bersamaan kekikisnya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat tulang itu di dalamnya lebih kopong atau istilahnya lebih rapuh. Istilah medisnya densitasnya menurun. Hal tersebut dapat berdampak pada cedera yang serius. Apabila pasien diabetes mengalami cedera, jatuh, maka resiko mengalami patah tulang ini lebih tinggi. Oleh sebab itu, tadi Bang Coki sudah mengingatkan bahwa diabetes ini seperti pintu gerbang yang terbuka. Sekali terbuka, banyak penyakit yang bisa masuk. Salah satunya adalah kepadatan tulang yang menurun atau resiko osteoporosis meningkat. Dan nggak berhenti sampai situ, jatuhnya nggak seberapa, cederanya nanti bisa jadi lebih berat. Ibu Sriwati, selamat datang di Go Healthy. Selamat datang Mas Coki. Ibu sehat? Sehat sih hari ini, cuman kadang-kadang ya begitulah ada kendala penyakit yang harus kita kontrol dengan baik.
gitu. Harus diatasi, Bu. Iya, betul. Masa penyakit dikontrol? Harus diatasi Harus ya, Bu. kita atasi, ya. Iya. Boleh. Sebelum lanjut, Ibu kegiatannya apa ini? Saya kegiatannya di sini sebagai perias asisten, juga perias untuk orang-orang yang main teater atau lenong, dan kegiatan saya juga seorang pemain teater juga. Loh, jadi Ibu perias untuk orang-orang yang bermain teater, tapi Ya. Ibu juga bermain teater? Iya. Keren. Usia saat ini 58 ya Bu? 58. 58. Jadi punya masalah kesehatan apa aja Bu? Saya ada diabetes, waktu itu saya juga nggak ngerti ya. Dari sejak umur berapa Bu? Sebelum COVID. Sebelum COVID? Berarti kurang lebih 5 tahun lalu. Jadi waktu itu saya awal mulanya mah tipes, saya ke klinik ya. Ya soalnya kan badannya panas tuh. Dapat 3 hari badan saya kok lemas gitu. Jadi saya dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba gula darah saya tuh rendah banget. Jadi di UGD saya banyak minum teh manis gitu. Dapat 2 hari dirawat gulanya melonjak 300. Oke, jadi gula darah sampai 300 ya Bu. Tensi bagaimana Bu? Waktu kemarin tensi sih normal 130/70. Kan biasanya kalau kita pulang dari rumah sakit kan gulanya normal. Tensinya normal, oh Ibu boleh pulang. Dikasih obat. Dikasih obat, Ibu kontrol tiap bulan ya kemari gitu aja. Nah, Ibu ngakuin nggak? Datang nggak, Bu? Saya ngelakuin di tensi, cuman kalau di gula kadang-kadang. Jadi Ibu yang Ibu rasain apa? Sekarang kan lemes capek sama lemes gula kan berbeda ya. Kalau lemes capek istirahat sebentar kita udah sehat kembali, istirahat. Tapi kalau gula, kalau lemes ya kayak nggak berdaya kayak gitu. Oke, Ya. selain lemesan, coba ya kita screening dari kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Mulai dari atas. Ada gangguan penglihatan, contohnya seperti ya, mata waktu buram. itu ada gangguan penglihatan, katanya faktor usia. Saya kan ada katarak. Oh itu kata dokter, saya biasanya dokter Kadik ya. Ini ada kataraknya Bu, karena Ibu punya gula darah. Nah, tuh. Saya operasi Bu, gini-gini operasi. Waktu itu saya udah daftar 3 bulan gulanya masih naik. Jadi nggak bisa operasi. Tapi alhamdulillah operasi bisa karena gula saya normal. Kalau nggak normal kan nggak mungkin saya operasi dong. Nah, jadi bisa normal akhirnya Iya, waktu waktu itu normal. Sebelah kiri. Normalnya pakai obat, minum obat. Kenapa dulu disuntik saya, suntik berhubung pengen insulin. cepet-cepet. Ya. Saya juga makanan diatur diet lah. Dapat sebulan, Ibu ini operasi lagi ya katanya. Saya operasi lagi dapat sebulan, alhamdulillah saya normal lagi. Gitu. Tapi masalahnya, Ibu tadi hasil pemeriksaannya masih merah rapotnya Bu. Nih kita buka ya Bu, buat belajar kita semua ya Bu. Hasil cek tekanan darah tadi sebelum pengambilan gambar, Ibu hasilnya 181/75. Padahal normalnya di bawah 120/80. Iya. Ibu tinggi sekali, ini udah termasuk hipertensi emergency sebenarnya. Gawat darurat. Harus segera diturunkan dalam 24 jam, kalau enggak akan ada organ yang rusak. Ditambah lagi gula Ibu 361. Ya ampun Bu, tinggi sekali. Normalnya di bawah 200. Ibu hampir 2 kali lipat. Bisa kebayang kalau gula dalam darah begitu banyak, kental Bu. Darahnya, aliran darahnya jadi nggak lancar. Bu, harus kita stop. Ya, harus kita kontrol tensi dan gula darahnya sehingga faktor resiko hilang, komplikasi stroke, serangan jantung, gagal ginjal tidak terjadi. Oke, kita mulai dulu yang paling pertama ya Bu ya. Bu harus balik ke dokter. Ya. Jawab jujur Bu, terakhir kontrol ke dokter kapan? Jujur saya selama musim hujan, selama 2 bulan ini. Nggak kontrol ke dokter? Enggak. Nah, kalau dokter kasih obat harus diminum secara rutin. Nah, obatnya masih diminum nggak Bu secara rutin sekarang? Kalau ada, saya kalau berobat, kalau misalkan dikasih obat Metromin ya biasanya saya selalu minum rutin. Nah, Waktu itu waktu operasi ini saya suntik. suntik insulin. Tapi kan udah 2 bulan nggak kontrol. Iya. Berarti saya 2 bulan nggak minum ngaku. obat? Enggak. Oke, nanti berobat lagi. Jadi obatnya nanti diberikan, diminum secara rutin. Sebelum obatnya habis, Ibu udah harus kontrol lagi. Sebelum, ya. Betul, biar jangan sampai obatnya benar-benar kosong di rumah. Gitu. Setelah itu tidurnya harus cukup, 7 jam di malam hari. Kelola stres dengan baik. Nah,
masuk nih ke solusi tambahan yang ibu bisa manfaatkan di rumah, dipakai sehari 2 kali, yaitu teknologi laser dengan intensitas rendah, bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, sinar laser ini akan mengaktifkan kompor energi yang ada di dalam tubuh. Jadi Bu, di dalam sel-sel tubuh kita itu seperti rumah, ada dapur yang jadi tukang masak. Nah, dapur itu akan masak gula dan kolesterol, hasil masakannya energi. Jadi ketika ibu pakai laser secara rutin, hasil masakannya lebih banyak, energinya meningkat. Tadi ibu bilang, lemesnya orang diabetes itu beda. Iya. Lemesnya nggak bisa dihilangkan dengan istirahat. Betul, karena energinya berkurang di dalam tubuh ibu. Oh begitu. Pakai laser, energi yang meningkat, lemes-lemesnya menurun. Tapi di saat bersamaan, si gula ini banyak dibakar. Jadi gula darahnya jadi lebih stabil, Bu. Dan kesehatan tubuh kita ini bergantung sekali dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Sudah saatnya ibu dan pemirsa di rumah manfaatkan teknologi lasernya sekarang juga. Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan masuk ke dalam lapisan kulit kita hingga yang terdalam sampailah di dinding dalam pembuluh darah. Nah, di sana teknologi laser ini akan meningkatkan senyawa yang namanya NO atau nitric oxide yang fungsinya untuk melebarkan dinding pembuluh darah dan melenturkannya. Sehingga tekanan darah akan berkurang dan aliran darah ke organ-organ vital kita seperti otak, jantung, dan ginjal ini menjadi terjamin. Akhirnya komplikasi bisa terhindar. Nah, saat dipakai di dalam rongga hidung, tentunya teknologi laser ini lebih dekat ke pembuluh darah di sekitar kepala. Di sana ada organ penciuman, pendengaran, keseimbangan, dan pusat pengatur tubuh kita yaitu otak. Nah, dengan diharapkan aliran darah lebih lancar di sana, sakit kepala, migrain, sinusitis, serangan stroke, demensia, dan juga vertigo bisa berkurang. Jadi ibu dan juga pemirsa di rumah yang punya keluhan tekanan darah yang tinggi, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda agar kualitas darah dan pembuluh darah Anda bisa terjaga dengan baik. Pemirsa, ini kesempatan membuka pikiran Anda, menuntun Anda dalam hikmat supaya Anda segera bertindak dan jangan menunda-nunda. Take action. Lakukan sebuah tindakan yaitu memilih menggunakan AccuLaser. Jadi namanya AccuLaser, Bu, alat kesehatan ini. Yang dari tadi kita obrolin sebagai teknologi laser. Ini adalah alat kesehatan untuk Anda dan saya dan keluarga kita seisi rumah. Sehingga kita punya potensi untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Biar kita tercegah dari komplikasi penyakit. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Penggunaan rutinnya ini yang kita butuhkan. Jadi kalau Anda sudah punya alatnya, alangkah bijaknya jika Anda menggunakan 2 kali sehari, setiap hari harus rutin. Bagi Anda yang belum punya AccuLaser, segera lakukan pemesanan ke Gogo Mall lewat nomor yang kami munculkan di layar televisi Anda. Atau Anda bisa berkunjung ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation dari Gogo Mall akan mendampingi Anda secara eksklusif selama 30 hari ke depan. Tujuannya adalah mendampingi kesuksesan Anda, meningkatkan kesehatan Anda. Dan layanan ini hanya ada di Gogo Mall, tidak ada di tempat lain. Gogo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan secara langsung kepada konsumen. Jadi tolong waspada juga pemirsa kalau ada promo-promo yang lewat mengatasnamakan Gogo Mall. Segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, obrolan masih berlanjut, tapi Mbak Anita di sana sudah siap untuk kasih tahu Anda soal peregangan hip flexor atau lunge stretch untuk nyeri dan juga postur tubuh. Ini keren nih, silakan Mbak. Siap Bang Coki. Pemirsa, ini adalah gerakan untuk melatih fleksibilitas otot hip flexor atau otot yang digunakan untuk gerakan seperti ini pemirsa. Fleksi hip. Nah, ini kita bisa bayangkan ini bermanfaat untuk kita berjalan, naik turun tangga dan berolahraga sehingga harusnya otot ini nggak boleh kaku. Karena otot yang kaku di bagian ini tentunya akan mengganggu gerakan-gerakan kita. Nah, caranya mudah pemirsa. Otot hip flexor ini kita bisa regangkan dengan cara ditarik ke titik yang tidak nyaman agar dia merasa kaku dan tahan selama 10 detik. Ya, fungsinya tadi untuk meningkatkan fleksibilitas sehingga dia tidak menjadi kaku. Karena kalau kaku ini akan bisa menimbulkan nyeri pemirsa di sana ya, dan juga bagian pinggul dan juga sampai punggung bawah dan mengganggu postur tubuh kita. Ya, kita akan bisa menjadi lebih lordosis karena nyeri tadi sehingga postur menjadi tidak baik. Ini juga akan bisa meningkatkan keseimbangan pelvis kita, juga membantu kita agar tidak mudah terjatuh. Jadi pemirsa caranya, langkahkan satu kaki ke depan. Kita coba dari sebelah kanan, ya, sebelah sana bisa lihat. Ya, lalu kita turunkan kaki yang di belakang secara perlahan sampai menyentuh lantai untuk kenyamanan ya. Kita bisa lihat sini ada beberapa yang sudah merasa kaku di bagian ini. Kalau masih belum, kita kedepankan lagi. Nah, pemirsa bisa lihat bagian ininya akan tertarik. Nah, ini perlu ditahan selama 10 detik. Punggung tetap lurus, jangan tahan lutut. Jadi rasakan yang tertarik adalah bagian pinggul ya. Bukan lutut, bukan paha. Rasakan tertarik selama 10 detik. Lalu ubah ke kaki yang lain. Oke, kita bisa majukan yang lain. Setiap orang akan berbeda-beda. Kalau sudah merasa tertarik cukup ditahan. Kalau belum kita bisa tarik lagi ke depan. Sampai terasa otot hip flexor tadi berasa kaku. Tahan selama 10 detik. Lakukan ini minimal 2 kali seminggu. Boleh juga setiap hari. Agar otot ini tidak kaku untuk memperbaiki nyeri dan postur tubuh Anda. Lakukan ya pemirsa. Terima kasih ilmunya. Ternyata di mana saja, kapan saja kita masih bisa melakukan peregangan. Benar Bang Coki. Nggak ada alasan lah kita terlalu lama kaku gitu maksudnya Bu. Iya, betul. Apalagi Bu main teater, merias wajah seniman aja Bu. Kan ada beberapa posisi yang sepertinya tidak natural ya Bu ya. Jangan-jangan ini dalam waktu yang lama bisa bikin sakit loh. Apa Ibu pernah mengalami nyeri-nyeri di tulang tertentu, otot tertentu? Iya, pernah waktu kemarin itu kan saya habis dirawat di pinggul sini kena saraf kejepit. Waduh. Pernah saraf kejepit. Iya, di bagian pinggul juga. Iya, dari kaki kanan kemari dan saya juga pernah dirawat 4 hari. Sama dokter kan di ronsen, kata dokter bilang, Ibu, ini saraf jepitnya nggak terlihat, yang terlihat Ibu pasti pernah jatuh. Kembali lagi nih ke masalah penyakit yang nggak kalah serius dan mengganggu Ibu sekarang ini, bahkan potensi ke depan lebih merusak. Iya. Kita cek sebentar nih, ini pasti penasaran Mbak Preti sama Mbak Anita. Memang pola makan, pola minum Ibu tuh kayak mana dulu ini Bu? Ya minum kemasan lah kalau di jalan-jalan tuh kayaknya biasalah. Yang berwarna-warna itu Bu. Iya betul. Manis. Sehari bisa berapa bungkus? Kadang-kadang kalau lagi di jalan biasanya kita kalau jalan-jalan sama keluarga stop di toko gitu. Jadi saya beli otomatis kalau hawa panas otomatis beli kemasan banyak. Oh, carinya minuman kemasan. Kemasan. Atau jangan-jangan Ibu memang lebih sering minum minuman kemasan daripada air putih? Ya pada waktu itu. Pada waktu itu demikian. Jadi kena memang mengakui. Tapi sekarang ya udahlah. Yang penting air putih. Oke, Gitu. itu kan dari minum. Kalau makannya sendiri gimana? Suka yang manis-manis Kalau juga? makan saya suka makan kolak.
Sama makan tuh jarang, tapi saya seringnya jajan misalkan gado-gado, ketoprak, empek kayak gitulah. Kan itu Oke. yang suka ngenyangin kan? Ya. Makanan seperti itu. Berarti makannya tinggi karbo, tinggi gula gitu ya Bu ya. Sayur-sayurnya malah dikit. Iya, kayak gitu. Emang Tidurnya? ya? Tidur? Tidur kurang. Kurang. Mbak. Kenapa? Nggak tahu. Nggak bisa? Apa Jadi nggak- gini, kalau saya tidur habis isya, habis sholat tuh saya tidur gitu. Bangun jam 9 kan. Bangunnya memang bangun, biasa kan kalau tidur malam suka telat sholat isya, enggak gitu. Saya bangun sholat isya, tidurin lagi terus sampai pagi susah. Mau pagi, menjelang pagi baru tidur. Berarti tidurnya baru 2 jam 3 jam aja Bu. Ya 2 jam, dan tuh udah nih kira-kira jam 1, jam 2 baru tidur pules. Kayak gitu. Menopause di usia berapa Bu? 48. Berasa nggak Bu setelah memasuki masa menopause lebih sulit lagi tidurnya? Iya, lebih susah yang menopause kayaknya. Setelah menopause ya berarti ya? Iya. Berasa juga gak sih Bu setelah menopause gula darahnya gampang naik? Kerasa. Kerasa. Kerasa banget. Kerasa banget ya Bu ya? Jadi untuk pemirsa, menopause ini bukan sekedar hanya berhenti haid. Jadi pada saat menopause ini terjadi, hormon-hormon yang melindungi kesehatan darah dan pembuluh darah seperti estrogen, progesteron, itu ikutan menurun. Nah, itulah mengapa ditambah nih sama ibu jadi akhirnya kurang tidur, sulit tidur, kualitas betul. tidurnya gak baik. Iya. Pola makannya juga masih sama seperti dulu. Akhirnya naik deh tuh tensi, gula darah, kolesterol. Jadi ingat ya pemirsa, menopause ini memang merupakan fase alami yang akan dilewati oleh semua perempuan. Tapi bagaimana cara kita mensiasatinya berarti dari sejak dini, dari sejak masih muda, kita harus jaga betul-betul kesehatan tubuh kita. Nah, salah satu yang bisa ibu upayakan saat ini kan ibu sudah memasuki masa menopause dan gula darahnya masih tinggi, tensinya masih tinggi, kualitas tidurnya belum optimal, yaitu dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali karena ini juga berkaitan dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Ketika dipakai di pagi hari, nanti tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan membuat Anda berasa lebih segar, lebih bersemangat, produktivitas dapat berjalan dengan lancar. Lalu ketika dipakai, nanti pada malam hari ya Bu ya, karena Ibu punya keluhan sulit tidur, tubuh ini akan diajak untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini memegang peranan penting dalam proses tidur. Sehingga nantinya ketika tidur dapat fase deep sleep-nya Bu, tertidur lelap. Jadi bukan tidur-tidur ayam, tidurnya benar-benar tertidur lelap. Iya. Dan tidur lelap ini penting untuk proses metabolisme, pengaturan hormon, dan juga proses pertumbuhan di mana sel-sel yang sakit ini digantikan dengan sel-sel yang sehat. Jadi sudah saatnya untuk Ibu Wati dan pemirsa di rumah ya, ingat bahwa kesehatan ini merupakan harta yang paling berharga. Iya. Dan ini harus dijaga sampai usia berapapun. Tapi cara menjaganya ini harus tepat. Terapkan pola hidup sehat, pakai laser, minum suplemen antioksidan dari sekarang. Ya walaupun sekarang ibu udah diabetes, ibu tetap mesti mengontrol dia karena dia nih seperti rayap di dalam kayu. Dia menggerogoti ibu dari dalam, nggak kelihatan tapi efeknya jelas. Kalau dia udah muncul ke permukaan, tandanya tuh di dalamnya sudah lumayan growak tuh, Bu. Udah lumayan keropos. Ibu udah di kulit ya? Udah ada gejala di kulit, Ini gatel. doang di paha aja. Paha, apa rasanya Bu? Gatal aja. Gatal. Ada sering kesemutan, Mbak? di Waktu itu ujung-ujung? pernah saya di ujung jeri doang. Nih, ujung iya. sebelah kiri. Baik. Kayaknya nggak ini kayak kebas gitu kayaknya. Itu komplikasinya, betul. Itu komplikasinya namanya neuropati perifer, Bu. Memang dia menyerang ujung-ujung saraf perifer. Jadi nggak harus di kaki aja ya, Mbak? Nggak harus Di di tangan kaki, juga? di tangan juga bisa. Oh, gitu. Di yang lain-lain juga bisa. Tadi di paha juga Ibu berasa. Oke, jadi ini Ibu urusannya adalah karena diabetes nih darahnya kental. Itu yang harus kita stop. Gula Ibu nggak boleh tinggi. Mesti di bawah 200 mesti terkontrol. Karena kalau dia tinggi dia akan bikin darah kental dan menggumpal. Ini yang jadi trombus, Bu. Iya. Nah, dengan Ibu tambahkan teknologi laser di dalam gaya hidup sehat Ibu. Tadi sumbatan-sumbatan tadi di dalam darah ini bisa dipecahkan, Bu. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan Ibu jadi terhindar dari komplikasi. Ibu udah dengar, pemirsa juga udah dengar apa gunanya kalau tidak take action atau ambil langkah sekarang juga. Kita harus atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya, bukan nanti-nanti, sekarang juga. Terima kasih ya
buat Sama-sama. waktunya Ibu Sriwati. Sama-sama. Banyak orang yang belajar dari kisah Ibu, Iya. nggak mau mengikuti yang buruk. Dan Ibu pun masih punya kesempatan berubah ya. Amin. Sehat selalu ya Bu. Sehat banget. Salam buat keluarga Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mbak Preti buat apa yang sudah disampaikan. Hari ini kita belajar tidak boleh menganggap remeh kondisi tubuh kita, apalagi kita punya angka-angka pemeriksaan yang belum normal. Gula darah, kolesterol, tensi, asam urat. Oleh sebab itu gunakan Aculaser pemirsa. Berbarengan dengan pola hidup kita yang terus dibenahi. Seperti Ibu Wati, beliau, ya saya yakin beliau punya keinginan untuk berubah pola hidupnya. Ditambahin Aculaser ke dalam kehidupan kita. Dan pemirsa, Anda bisa percaya kepada Gogomol. Ya, sebagai distributor resmi Aculaser. Karena Gogomol berskala internasional. Dalam konteks pelayanannya, telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti dari kepuasan tinggi konsumen Indonesia kepada Gogomol selama 10 tahun terakhir ini. Pemesanan Aculaser dapat Anda lakukan hanya lewat Gogomol via nomor telepon yang kami munculkan di layar kaca saat ini. Cara kedua adalah silakan berkunjung ke Alam Sutra, Kota Tangerang. Di sana ada cafe showroom Gogomol. Dan satu hal lagi pemirsa, Customer Relation dari Gogomol akan mendampingi Anda secara eksklusif selama 30 hari ke depan dalam rangka menolong Anda memperbaiki kualitas hidup yang lebih meningkat lagi. Tidak akan Anda temukan layanan seperti ini selain daripada di Gogomol. Ini fasilitas loh buat Anda. Kami ingin ingatkan bahwa Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan secara langsung kepada konsumen. Mohon waspada terhadap segala upaya promosional yang mengatasnamakan Gogomol. Segeralah pemirsa, gunakan Aculaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.